Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai berita gembira untuk semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tadi saya mendengar berita ini dari BBC London. Oleh karena itu, Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar, Jepang sudah tidak terkait dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tapi, kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus melakukan berbagai hadiah kemerdekaan dari Jepang. Dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang dibilang Bung Syahrir, kemerdekaan adalah persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang segera mungkin. Bagaimana? Setuju? Setuju! Begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud apa saudara-saudara kemari? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami membawa kabar yang sangat penting. Baik, kalau begitu silakan masuk. Kabar penting apa yang Anda maksud? Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC London. Kami, golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat, dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain.
Bukan begitu. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI. Karena PPKI badan yang mengurus kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Sedangkan Jepang saja kalah dalam setengah janjinya. Kekuatan kita yang sekecil ini takkan mampu untuk mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang telah perhitungan itu? Apa tindakan kalian kepada kaum wanita dan para anak-anak? Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang dirasakan selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Ir Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 3. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Iya, lagi pula mereka masih muda. Kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, semua akan berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya pagi-pagi kemari? Kami diutus kemari untuk membawa Bung Karno dan Hatta keluar kota. Mengapa kita harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tunggu sebentar. Biarkan istri saya ikut. Fatmawati! Ada apa ini? Ibu dimohon untuk ikut dengan baik. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka. Jika mereka berada di Jakarta, dan aku akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkannya di Rengas Dengklok. Bagaimana dengan hidupnya, Bung? Apaan kalian ini? Pemuda seperti kalian tidak pantas disebut sebagai pemuda Indonesia. Lalu bagaimana? Berapa waktu kalian berkata seperti itu? Saya tetap pada pendirian saya. Jadi, apakah kamu masih tidak Proklamasikan kemerdekaan secepatnya, atau aku bunuh kau, atau kau mau seperti ini. Apa-apaan kamu ini? Apakah kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan? Ya, saya tahu, tapi semua ada alasannya. Lalu bagaimana? Kesepakatan tersebut ada di tangan mereka. Sudahlah, lebih baik kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin ketika emosi.
Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita akan membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan untuk kita? Pasukan tidak akan memutuskan sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung, saya setuju akan ke rumahnya malam ini. Selesainya perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi. Maaf kami menunggu Anda malam ini. Kami berdebat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok pagi. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Ternyata begitu. Tenang saja, saya menjamin keselamatan Anda saat Anda berada di rumah saya. Silakan masuk. Terima kasih, Laksamana Maeda. Sebenarnya saya turut gembira dengan kabar itu. Silakan gunakan ruangan yang dibutuhkan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar saya ambilkan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia. Bagaimana tahap penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa itu. Lalu, bagaimana Soekarno? Karena ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya punya usul bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia. Ya, saya setuju. Sangat bagus. Bagaimana para hadirin? Ya, setuju. Tolong Anda ketikkan naskah proklamasi. Baiklah, Bu. Apa ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Sungguh indah tanah air beta tiada bandingnya di dunia. Indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, semoga betul Allah yang pernah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera ya? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang mengirimkannya? Tapi aku tidak punya kain, Pak. Yang Anda bagikan putih. Tentu saja, buat sesungguhnya mungkin. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ini sekali ide. Mau namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita akan namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Pak bersiap sekarang untuk proklamasi besok. Baiklah. Kepada
pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa di sana. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kemerdekaan bangsa ini. Siap, saya akan kibarkan bendera ini. Laksanakan. Besarkan bunda, Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Soekarno, Hatta.